Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat sore. Sebelum kita dengar firman Tuhan, bisa lihat kanan kiri depan belakang kita dan katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya, puji Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan belajar beberapa hal, apa makna di balik kenaikan Tuhan Yesus. Apa arti, apa yang menjadi tujuan dan fokus Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang ke-11 dikatakan juga tadi gembala pembina kita dengan jelas berkata bahwa seperti Tuhan Yesus naik ke surga, demikianlah nanti Tuhan Yesus akan datang ke dunia. Dan siapa yang melihat dengan cara yang sama dikatakan, siapa yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga? Para murid. Jadi kalau Yesus nanti datang ke kedua kali, siapa yang akan melihatnya? Juga para murid. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kekristenan itu bukan bicara tentang, saya ke gereja setiap hari Minggu, saya sudah ikuti semua kegiatan gereja. Bapak Ibu Saudara, ke gereja itu baik, pujian, penyembahan, doa, itu semua kegiatan gereja itu baik. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan dari setiap pribadi lepas pribadi kita adalah sebuah keputusan untuk menjadi murid. Rasul Paulus pernah berkata di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Dikatakan begini, bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Rasul Paulus ingin mengatakan kekristenan bukan hanya masalah liturgi keagamaan. Kekristenan bukan hanya masalah status keagamaan, tetapi kekristenan adalah menjadi ciptaan baru. Yang mau menjadi ciptaan baru katakan amin. Dan murid itu bicara menjadi ciptaan baru. Di dalam Matius pasal ke-28 ayat 19 dikatakan demikian. Mari kita melihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Ini adalah kejadian juga sebelum Yesus naik ke surga, dilihat dari sisi salah satu rasul yaitu Matius. Dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ini perintah Tuhan, ini adalah pesan Tuhan yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Dan apa yang Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu Saudara, maaf, Tuhan gak berkata jadikanlah semua bangsa jemaatku. Jadikanlah semua bangsa hanya datang ke gereja, hanya jadi pengunjung gereja. Tetapi Tuhan menginginkan jadikanlah semua bangsa murid. Oleh karena itu fokus Tuhan adalah menjadi murid. Fokus Tuhan bukan hanya sekedar kita ada di gereja. Baik kita ada di gereja, baik kita beribadah, itu harus. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita menjadi murid. Dan kita harus memiliki kualitas seorang murid. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar menjadi Kristen-Kristen yang dewasa. Menjadi gereja yang dewasa. Bukan hanya sekedar yang penting saya ada kegiatan gereja, saya ada di KUL, saya ikut pelayanan. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari jadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu bicara kita menjadi murid. Yang mau menjadi murid katakan amin. Nah, hari ini kita melihat dari satu ayat saja Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita bahas tentang murid itu sangat panjang, sangat banyak pembahasannya, tetapi ada satu ayat yang cukup menggambarkan bagaimana kita bisa menjadi murid. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Lukas pasal 14 ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu Saudara, dari satu ayat ini sangat jelas. Kalau kita tidak pikul salib dan ikut Yesus, kita nggak bisa disebut murid Yesus. Jadi ada dua syarat dari ayat ini yang kita bisa perhatikan. Kualitas orang murid yang pertama adalah memikul salib. Katakan sama-sama pikul salib. Katakan sama-sama pikul salib. Tapi salib waktu dikatakan oleh Tuhan Yesus di zaman itu bicara kematian. Salib bicara kutuk. Salib bicara hinaan. Salib bicara tentang sesuatu yang buruk sekali. Seorang penjahat itu bisa berbagai macam cara dihukumnya. Di penjara, ada yang mungkin dipotong tangannya, kakinya dan sebagainya. Tapi hukuman mati itu ada berapa tingkat. Tingkatan paling tinggi dan paling nggak enak itu adalah disalib. Karena waktu seseorang disalib, dia harus ditelanjangi,
dan dia harus mengalami kematian yang lama. Ya Bapak Ibu Saudara, salib bicara tentang kematian. Mari kita melihat satu ayat dari apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 3 ayat ke-10. Pikul salib bicara tentang serupa di dalam kematiannya. Serupa di dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan serupa di dalam kematiannya? Apakah kita harus mati secara fisik? Bukan. Tapi mati terhadap kedagingan kita. Mati terhadap nafsu kita. Mati terhadap ego kita. Tuhan Yesus di kayu salib, dia memperlihatkan sebuah teladan bagi kita tentang bagaimana dia mati terhadap dirinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan Yohanes, kitab Yohanes, ketika Yesus ditangkap, ada sebuah cerita menarik di situ, dikatakan begini. Waktu para prajurit ingin menangkap Yesus di Taman Getsemani, para prajurit datang. Zaman itu belum zaman foto, jadi nggak tahu muka Yesus yang mana. Semua berjenggot, Bapak Ibu. Dan waktu dia masuk, para prajurit masuk. Prajurit bertanya, siapa yang namanya Yesus? Dan tiba-tiba Yesus berteriak, ini aku. Dan Alkitab mengisahkan, waktu Yesus berkata, ini aku. Semua orang di taman itu jatuh ke tanah. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, Yesus itu penguasa langit dan bumi. Dia 100% manusia, tapi 100% Allah. Setuju Bapak Ibu? Waktu dia berkata, ini aku, semua orang jatuh. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi dia tetap ditangkap. Ya Bapak Ibu Saudara, dia tetap dipukul. Dia tetap diludahi. Dia tetap dihina. Tapi Yesus tetap diam. Waktu Petrus ingin mencoba untuk melawan, dia mengeluarkan pedangnya. Yesus berkata, apa kamu pikir saya gak bisa menurunkan malaikat untuk membantu aku? Kalau Yesus berkata mati, mati semua orang di Yerusalem Bapak Ibu. Yesus diam. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, pikul salib. Kalau bisa dibuka kembali Lukas 14 ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kriteria kedua yang akan kita bahas, bicara tentang mengikut Yesus. Mengikut Yesus, katakan sama-sama mengikut Yesus. Katakan sama-sama mengikut Yesus. Nah, mengikut Yesus ini bicara tentang melepas Bapak Ibu Saudara. Ternyata yang terakhir yang Tuhan inginkan adalah kita belajar melepas orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti ini kesempatan, oh tadi pendeta khotbahnya melepas, sekaranglah saatnya saya menceraikan suami dan istri saya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan yang Tuhan inginkan adalah kita menjadikan dia lebih utama daripada istri kita. Dia lebih utama daripada anak-anak kita yang mau dan mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali tanpa sadar orang yang kita kasihi, bisa sahabat, bisa pacar, bisa orang tua, itu lebih daripada Tuhan. Lebih daripada kepentingan Tuhan. Nah, ini yang harus kita belajar. Murid itu bicara mengikut Yesus, dan murid itu bicara tentang belajar melepas. Bukan melepas secara fisik, oh saya cerai, saya putus hubungan dengan orang tua saya, bukan. Tapi sikap hati kita. Apakah Tuhan tetap menjadi nomor satu dalam hidup kita? Apakah Tuhan tetap yang utama dalam hidup kita? Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa, di hari kenaikan Yesus yang kita peringati sore malam hari ini, kita belajar menjadi murid. Yang pertama, menjadi murid adalah harus pikul salib. Yang kedua, mengikut dia. Mengikut Yesus artinya melepas. Apa yang kita belajar lepas? Kekayaan, kedudukan, ambisi, keinginan pribadi, dan usia. Dan biarlah kita didapati menjadi murid-murid Yesus yang setia. Dan didapati bahwa iman kita semakin bertumbuh. Kita bukan hanya sekedar orang Kristen yang biasa, tapi kita murid-murid Yesus. Yang mau katakan amin, yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.